Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Firmana Yusuf. Saya dari UIN Maliki Malang dengan NIM 1851030 dari kelas Statistik D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistik non-parametrik. Pada statistika induktif, berbagai prosedur dalam uji statistik yang dapat digunakan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok statistik parametrik dan kelompok statistik non-parametrik. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya dan belum diketahui sebaran datanya, dan tidak perlu berdistribusi normal. Oleh karenanya, statistik ini juga dikemukakan sebagai statistik bebas sebaran, tidak mencatatkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Statistika non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala normal atau ordinal. Data berjenis normal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi data, pada dasarnya data berjumlah kecil, yaitu kurang dari 30 data. Selanjutnya, uji statistik non-parametrik memiliki 5 keunggulan. Di antaranya yaitu 1. Asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih sedikit atau lebih longgar jika pengujian data menunjukkan bahwa salah satu atau beberapa asumsi yang mendasari uji statistik parametrik, misalnya mengenai sifat-sifat distribusi data, tidak terpenuhi, maka statistik non-parametrik lebih sesuai ditetapkan dibandingkan statistik parametrik. Dan yang kedua adalah perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil pengkajian segera dapat disampaikan. Yang ketiga, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metode tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang keempat, uji-uji pada statistika non-parametrik dapat ditetapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Misalnya, jika data-data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah, nominal ataupun ordinal. Dan yang terakhir, efisiensi teknik-teknik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Untuk kekurangan sendiri, terdapat tiga kekurangan, yaitu yang pertama adalah jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang kedua, prinsip perhitungan dalam statistik non-parametrik memang relatif lebih sederhana. Namun demikian, proses ataupun tahapan penghitungannya seringkali membutuhkan banyak tenaga serta membosankan. Dan yang ketiga, jika sampel besar, maka tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Selanjutnya, macam-macam analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji benda rata-rata, yaitu ada data nominal dan ordinal, jumlah variabel dan sampelnya ada 5, yaitu 1 variabel dan sampel, yang kedua 2 independen atau bebas, 2 berkaitan atau berpasangan, lebih dari 2 independen atau bebas, yang terakhir adalah lebih dari 2 berkaitan atau berpasangan. Di sini bentuk analisis yang sering digunakan adalah chi-square test, binomial test, dan Mann-Whitney test. Di sini saya mengambil uji chi kuadrat untuk dijelaskan, yaitu uji chi kuadrat merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji kesesuaian atau kecocokan antara distribusi data berdasarkan pengamatan dengan distribusi data berdasarkan teoritis. Dengan kata lain, uji chi kuadrat
menguji kesesuaian antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan. Hipotesis 0 pada uji C kuadrat menyatakan terjadi kesesuaian antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan frekuensi pengamatan berbeda dengan frekuensi harapan. Di sini saya mengambil uji studi kasus C kuadrat 2 sampel bebas, yaitu suatu penelitian untuk melihat adakah hubungan antara tingkat kelulusan atau kegagalan dalam sebuah kelas matematika tertentu dengan jenis kelamin. Sampel acak dari 100 siswa dan mengukur kedua jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, dan status kelulusan lulus atau gagal sebagai variabel kategorik. Dari hipotesisnya sendiri, H0 tidak terdapat perbedaan antara tingkat kelulusan atau kegagalan dalam sebuah kelas matematika tertentu dengan jenis kelamin. Tidak ada hubungan antara tingkat kelulusan atau kegagalan dalam sebuah tes tertentu dengan jenis kelamin. H1-nya terdapat perbedaan antara tingkat kelulusan atau kegagalan dalam sebuah kelas matematika tertentu dengan jenis kelamin. Adanya hubungan antara tingkat kelulusan atau kegagalan dalam sebuah kelas tertentu dengan jenis kelamin. Dari langkah-langkah analisis dengan SPSS, didefinisikan langkah pertama, yaitu definisikan variabel pada variabel view dan input data pada data view sebagai gambar berikut ini yang sudah tertera di PPT. Selanjutnya, langkah kedua, tegaskan kepada SPSS bahwa variabel perhitungan mewakili frekuensi untuk masing-masing unit pengkodean basis dan kolom dengan menerapkan perintah data eggcase seperti gambar berikut. Yang selanjutnya, setelah muncul kotak dialog, pilih variabel perhitungan, pilih quick guess by, kemudian pindahkan variabel perhitungan dengan mengklik tanda panah seperti berikut. Kemudian tertera di gambar. Yang keempat, analyze descriptive statistic cross steps. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti di gambar berikut ini. Masukkan variabel basis ke row dan variabel kolom ke column. Sedangkan untuk variabel perhitungan tidak perlu lagi karena sudah dilakukan pada tahap 3 di atas tadi. Yang langkah yang selanjutnya adalah pilih button statistik di bawah checklist Chi-square seperti pada gambar berikut ini. Dan yang terakhir akan muncul seperti gambar di bawah. Untuk interpretasi hasil analisis dengan SPSS adalah sebagai berikut. Dari tabel cross tabulation terdapat siswa laki-laki yang lulus, yaitu 30, kemudian kolom 1 dan baris 2 menunjukkan siswa perempuan yang lulus, yaitu 36 kolom. 36, kolom 2 dan baris 1 menunjukkan bahwa siswa laki-laki yang tidak lulus, yaitu 14. Sedangkan kolom yang terakhir, 2 dan baris 2 menunjukkan siswa perempuan yang tidak lulus, yaitu 34. Dari hasil tabel Chi-square tes di atas dapat dilihat bahwa nilai ekstraksi dua sites adalah 0,084 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak cukup bukti untuk menolak HO. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa kelas matematika dengan tingkat kelulusan. Di sini dari PPT tersebut saya mengambil dari 4 sumber, yaitu Junaidi yang berjudul Statistika Non-Parametrik, yang kedua SPED-P yang berjudul Metode Statistik Non-Parametrik Terapan, yang ketiga adalah Suciptawati Niluh Putu yang berjudul Statistika Non-Parametrik dengan SPSS 21, yang terakhir adalah Suyanto Statistika Non-Parametrik dengan SPSS. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.